children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi. Baik, shalom, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini sebab kita masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan lewat kebaktian online kita pada hari ini. Ya, seperti kita tahu bahwa keadaan sekarang ini memang tidak mengizinkan untuk kita mengadakan kebaktian secara bersemuka, tapi kita bersyukur sebab kita ada masa untuk berbakti lewat kebaktian online seperti pada hari ini. Jadi dimanapun saudara berada, mari kita datang kepada Tuhan lewat doa kita pagi ini, dan saya akan mengaminkan doa bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau, karena hanya Engkau sajalah yang layak menerima segala pengagungan. Kami juga bersyukur pagi ini Tuhan buat berkat-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada, kami masih bernapas sampai hari ini. Dan kami tahu itu semua karena kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa surga, pada hari ini Tuhan, sebelum kami memulakan acara kebaktian online kami pada hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mohon Tuhan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir acara kami ini Tuhan. Biarlah acara ini memuliakan nama-Mu. Bapa surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sudah menyiapkan program ini, yang sudah menyelaraskan program ini dengan begitu baik. Mohon Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan mereka mengalamikan damai sejahtera, karena Tuhan begitu luar biasa sehingga memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bapak surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat dimanapun berada saat ini, baik yang ada di rumah, baik mungkin yang sedang bekerja, bahkan dimanapun berada Tuhan. Mohon Engkau menyentuh kehidupan kami setiap pribadi, sehingga di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, kami dipulihkan, dikuatkan karena pekerjaan-Mu ya Bapa. Bapak surga, kami tahu ada kuasa-kuasa iblis, roh jahat yang tidak senang melihat untuk kami mengadakan kebaktian pada pagi ini. Semua itu kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan program ini Engkau memberkati, Engkau memakai, supaya dimanapun program ini didengar, siapapun yang mendengarkannya, di situ mereka diberkati, di situ nama-Mu dipermuliakan, di situ mukjizat kemenangan terjadi. Bapak surga, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada saat ini. Mohon Tuhan Engkau menjamah mereka, sembuhkan mereka. Biarlah Tuhan lewat program ini banyak jiwa dimenangkan lewat program online ini. Terima kasih Bapak surga, kami sudah berdoa dan kami kembalikan segala pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita tetap dalam keadaan yang baik dan kita yakin bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna di dalam setiap pribadi kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Kita boleh menaikkan puji sembah, kita boleh mengagungkan dan meninggikan Tuhan, kalau kita boleh menaikkan suara untuk menyanyi, mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Dan meskipun hanya kita melakukannya itu di rumah kita masing-masing, karena kita melihat situasi pada saat ini, COVID-19 yang masih berterusan. Bahkan kita lihat pada saat ini case-nya semakin meningkat, dan itulah sebabnya kita tidak dapat beribadah di gereja. Tetapi puji Tuhan, dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh terus beribadah kepada Tuhan meskipun hanya secara online. Namun apa yang Tuhan lihat adalah kesungguhan kita, hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Dan kesempatan yang baik ini kita guna pakai dengan sebaik mungkin, ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam masa yang sama kita juga bersyukur karena kita masih dapat bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari bersama pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di dalam ayat pembacaan ini, saya menarik satu tajuk atau tema yang akan kita sama-sama pelajari bersama pagi hari ini adalah sedar dan berjaga-jaga. Nah, apa yang dimaksudkan sedar? Sedar ini adalah berarti dapat mengendali diri dengan sepenuhnya, ya, tetap bangun, ya. Ini yang dikatakan sedar. Kita menyadari, ya, kita tahu alat tuju kita, ya, dengan pasti, dengan keadaan yang sedar. Dan yang apa yang dimaksudkan dalam berjaga-jaga, bersiap selalu menghadapi apapun yang akan terjadi, ya, baik pada saat ini atau pada masa akan datang. Kita senantiasa bersiap sedia selalu, ya, itu yang dikatakan berjaga-jaga. Nah, karena kenapa Petrus mengingatkan kita kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa si iblis, ya, atau yang kita kenal si penyesat yang sentiasa ada di sekitar kita, ya, dia selalu, ya, ada mencari peluang untuk menjatuhkan kita, melemahkan kita dengan berbagai cara, ya, dengan mengasut ataupun dengan segala tipu muslihatnya, ya, untuk menyerang kita, untuk melemahkan kita, ya, yang membuatkan kita supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itulah kerja iblis, ya, yang selalu menyerang kita, yang selalu mencari peluang untuk menjatuhkan kita.
Iblis ini disamakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, ini adalah satu perumpamaan, yaitu singa yang mengaum-ngaum. Sifat singa ini adalah ganas, buas, ya, dan selalu mencari mangsanya. Dan ketika menemukan mangsanya, ia akan menerkamnya. Ia akan menghancurkan atau mengoyak-ngoyakkan, ya, mangsanya. Jadi ini yang disamakan seperti iblis, ya. Dia dikenal iblis yang coba untuk cara-caranya sentiasa untuk selalu, ya, menjatuhkan kita. Jadi ini yang kita harus sadar dan berjaga-jaga bahwa kita sentiasa ada dalam bahaya, ya, karena seperti singa yang mengaum-ngaum, demikian iblis yang ada sentiasa di sekitar kita untuk mencari peluang. Ya, jika ada ruang, jika ada kesempatannya, jika kita lelai, dia akan masuk dan akan menghancurkan kita, ya, akan menjatuhkan kita, ya, membuatkan kita tidak percaya kepada Tuhan lagi. Jadi ini sangat bahaya bagi kita. Ini ya, membuatkan kita sentiasa di dalam keadaan yang bahaya. Maka itu dalam ayat firman Tuhan ini kita diperintahkan untuk lawanlah iblis, lawanlah dia, ya. Kita diberi perintah ataupun bukan hanya berdiam diri, tetapi kita diarahkan untuk lawanlah si iblis itu, ya. Bagaimana kita melawan si iblis? Bagaimana kita, ya, melewati ataupun supaya, ya, bukan hanya saja kita berdiam diri saja, hanya menunggu kita diserang dan jatuh, tetapi kita diharapkan untuk mempertahankan diri kita, untuk melawan segala serangan-serangan bahaya, serangan-serangan dari iblis. Dan bagaimana kita melawannya? Yang pertama itu ada di dalam ayat yang 9, ya. Apa yang dikatakan dalam ayat 9 ini? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, dengan yang pertama dengan iman yang teguh. Berarti bahwa orang Kristen tidak boleh goyah atau ragu-ragu dalam mempercayai Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, ya samalah kan keadaan dan situasi, kita harus memiliki yang dikatakan iman yang teguh, yang tidak goyah dan tidak ragu-ragu untuk tetap mempercayai Tuhan. Ya, meskipun kita dalam bahaya, ya, karena iblis yang dikenal sangat kejam, sangat ganas, ya, tetapi kita melawannya dengan berpegang teguh akan iman kita. Ya, kita katakan, saya tetap percaya Tuhan, meskipun saya susah, meskipun saya menderita, saya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi ini yang harus kita pegang, ya. Karena kita yakin akan Tuhan Yesus Kristus, ya, kita imani Dia, kita percaya Dia dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, bagaimana kita melawan si iblis? Yang kedua adalah itu kita dapat lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 17, ya. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu
firman Allah. Yang kedua adalah berpegang firman Allah. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu kebenarannya, iya dan amin, dan tidak berubah, itu yang harus kita pegang. Tidak akan berubah apapun yang kita sedang hadapi di dalam kehidupan kita. Firman itu tetap utuh, firman itu tetap kita pegang erat, karena firman Tuhan adalah kebenaran, ya. Jadi ini yang harus kita miliki. Hal yang kedua yang harus kita miliki, bagaimana kita untuk melawan si iblis. Dan yang ketiga, dalam ayat firman Tuhan yang ketiga ini sama di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, ya. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Yang ketiga adalah dalam doa. Ya. Meskipun kita sangat terhad, bahkan mungkin kita lihat untuk activity gereja kita, mungkin kita tidak dapat melakukan apapun untuk masa kini, ya. Namun bukan bermaksud bahwa kita terbatas di dalam doa kita kepada Tuhan, maksudnya dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Di mana saja kita, ya, kita berada di rumah, kita boleh membina persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak terbatas bukan hanya di dalam gereja saja, tapi di mana saja kita berada, kita boleh membina, membuat persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu doa kita kepada Tuhan, ya. Membina hubungan kita dengan erat, intim dengan Tuhan, ya. Dan ini yang seharusnya kita lakukan, dan tidak ada alasan apapun yang boleh kita guna pakai untuk kita katakan bahwa saya tidak boleh melakukan ini karena seperti ini. Tetapi di mana-mana pun kita boleh melakukannya, doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi mari kita membina hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Dengan kedekatan kita dengan Tuhan, maka segala serangan bahaya yang apakah itu datang dari, itu disebabkan oleh manusia ataupun asutan iblis, serangan dari iblis, kita dapat melawannya. Kita mampu untuk melewatinya itu semuanya, karena kita sangat dekat dengan Tuhan, ya. Kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Dalam doa kita, ya, kita naikkan doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Doa orang benar besar kuasanya, kata firman Tuhan. Jadi kita yakin bahwa jika kita hidup dalam doa, ya, kita dekat dengan Tuhan, kita sentiasa cari wajah Tuhan, maka, ya, kita akan mampu berhadapan apapun bentuk situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Nah, dan yang seterusnya, Tuhan juga tidak berdiam diri, ya. Tuhan akan bertindak, yaitu tindakan Allah kepada orang yang percaya kepada Dia. Ya, ini saya katakan, dalam masa yang sama Tuhan juga bekerja untuk kita, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan, dan mengukuhkan kamu sudah kamu menderita seketika lamanya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, tindakan Allah kepada orang yang percaya kepada Tuhan, ada 4 yang kita dapat lihat melalui dengan pembacaan ayat yang ke-10 ini. Ia akan melengkapi, ia akan meneguhkan, ia akan menguatkan, ia akan mengukuhkan. Ini tindakan Allah terhadap orang yang percaya kepada Dia, ya. Semuanya ini adalah sama artinya, ada persamaannya. Maksudnya Tuhan sentiasa memperhatikan, Tuhan sentiasa memberi penghiburan, Tuhan sentiasa menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Arti kata lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita sedang berhadapan dengan segala penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, ya. Tuhan selalu ada di pihak kita, ya. Bahkan kadangkala kita tidak sadar pun, Tuhan sentiasa memeluk dan memegang kita, ya. Luar biasa Tuhan. Jadi inilah yang kita yakini, yang kita imani, yang selalu kita katakan bahwa Allah itu Allah Immanuel yang menyertai kita. Maksudnya Dia menolong kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu dengan kita. Dia dikenal adalah Allah yang setia, ya. Kalau Dia Allah yang setia, Dia sentiasa bersama-sama dengan kita. Jadi saya percaya dengan tindakan kita dan tindakan Allah, dengan keduanya ini kita tidak akan dikalahkan dengan serangan iblis, dari serangan dari manapun hara tujunya, ya. Kita tidak akan dikalahkan, melainkan kita akan semakin ditinggikan, ataupun kita dimenangkan daripada apapun situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Nah, itu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap sedar dan berjaga-jaga dalam segala keadaan hidup kita, dan kita lakukanlah seperti yang sudah diperintahkan di dalam kehidupan kita, dan kita yakini Tuhan bersama kita, Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan itu luar biasa, karena Tuhan itu tidak ada tandingnya, ya. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepadanya sampai Maranatha, sampai kekekalan. Jadi kiranya firman Tuhan ini semakin memberi kekuatan, penghiburan kepada kita dalam masa-masa yang kita hadapi pada saat ini, bahkan di masa akan datang, apapun yang kita lalui, karena kita sadar selagi kita ada dalam dunia ini, kita tetap ada dalam bahaya, karena yang ada di sekitar kita adalah roh-roh kegelapan, iblis yang sentiasa mencari peluang untuk menjatuhkan kita. Tapi sekali lagi, mari kita sadar, kita peka akan keadaan kita, dan kita berhati-hati, dan kita yakin akan pertolongan Tuhan, bahwa tepat pada waktunya, dan kita tidak ditinggalkan. Kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai di sini untuk firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Jadi mari kita dengan segenap hati kita meresponi firman Tuhan ini dengan mengucap syukur atas segala yang Tuhan sudah nyatakan message-nya yang Dia berikan kepada kita bersama-sama. Dan saya mau supaya kita sama-sama, ya,
menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami harus tetap sedar dan berjaga-jaga. Dan terima kasih karena Engkau sudah memberi tunjuk ajar kepada kami sebagaimana seharusnya kami lakukan yang ada pada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan untuk menghadapi apapun situasi yang ada di dalam setiap kehidupan kami ini ya Bapa di Syurga. Tuhan, kami tahu bahwa setiap langkah kami, setiap perjalanan hidup kami ini, Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan, dan Engkau yang selalu memegang kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami ya Tuhan, dan kami sangat bersyukur karena memiliki seperti Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, dan segala firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, jadikanlah itu supaya itu bertumbuh di dalam setiap pribadi kami, berakar dan berbuah menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pimpinlah kami, semua jemaat Tuhan, khusus untuk jemaat SAB Velda Sahabat ini. Kau bungkusi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan sentiasa memberikan penghiburan, sukacita, damai setiap pribadi kami ini ya Tuhan, bahkan keluarga kami ya Tuhan, di dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami mengakui ataupun kami menyatakan di hadapan Engkau bahwa sekali lagi apapun situasi yang kami hadapi, kami tidak akan berubah, melainkan kami semakin percaya dan percaya kepada Tuhan sampai kepada napas kami yang terakhir. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan semua apa yang bakal kita lalui sepanjang hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, ingin menyatakan rasa syukur kami atas kemurahan-Mu. Engkau telah menjaga, melindungi kami sepanjang kami beribadah pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengar lewat daripada firman-Mu menjadi kekuatan dan pertumbuhan rohani kami Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ingin serahkan segala pekerjaan kami, tidak kira apapun Tuhan, Engkau yang menyertai dan menjaga, melindungi kami setiap langkah kami, juga memberkati setiap ahli keluarga kami, baik jauh dan dekat daripada kami, anak-anak kami yang masih belajar. Engkau berkati juga Tuhan, sehingga Engkau melindungi, memberikan mereka pengertian
Dan juga Tuhan, kami serahkan juga segala apapun aktiviti yang aktiviti gereja yang ingin dilakukan sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai dan memampukan kami untuk melakukan semua itu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga ini Tuhan, kami serahkan negara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau akan memimpin semua pemimpin negara ini. Engkau yang menjadi ketua, sehingga segala keputusannya Tuhan mendatangkan kebaikan dan berkat pada semua orang. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa khusus untuk pemimpin gereja kami. Berkati mereka, lindungi mereka, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan adalah mendatangkan kebaikan dan berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga Tuhan memberikan kami kekuatan daripada sakit penyakit Tuhan, pandemik saat ini Tuhan, COVID-19. Kiranya Engkau juga Tuhan akan memberi kesembuhan, melindungi, menjaga, serta menguatkan kami Tuhan, agar kami tidak mendapat penyakit-penyakit ini Tuhan yang menjadi kebimbangan kami. Engkau lindungi kami dengan kuasa dan darah-Mu Tuhan. Bagi mereka yang bertugas di barisan hadapan, Engkau berkati juga mereka Tuhan, sehingga mereka diberikan kekuatan, perlindungan, sehingga mereka yang lelah Tuhan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita membaca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari yang lain. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you And give you peace. Barakatan 拉路into 是他的脸光照你，也赐恩给你。 rumahku semenanam mari senang. Amin, 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 amin. Tuhan selalu memberkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia, memandang
目